Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aryana Davin. Yang pastinya, cuma di channel ini kita akan membahas lebih mendalam tentang sinetron Wajah Cinta Yang Lain yang sedang viral saat ini. Kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen agar kalian tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru seputar sinetron Wajah Cinta Yang Lain. Dan di episode selanjutnya, di sini alur cerita semakin memanas karena saat ini memasuki fase yang sangat menegangkan. Ketika Sani akhirnya tiba-tiba hilang dari pengawasan di rumah sakit saat bersama Aryana. Kejadian ini bermula dari momen sederhana ketika Aryana dengan penuh tanggung jawab melihat seorang ibu hamil dengan perut besar yang tampak kesulitan berjalan, bahkan kesulitan masuk ke dalam toilet. Dengan rasa empati yang tinggi, Aryana memutuskan untuk membantu ibu tersebut untuk masuk ke dalam ruangan untuk memastikan keadaannya aman. Di saat yang bersamaan tanpa disadari oleh Aryana, Sani sudah selesai dari toilet dan keluar untuk mencari Aryana. Karena tidak menemukan Aryana di sekitarnya, Sani mulai kebingungan dan berjalan sendiri. Dari sinilah awal mula kejadian Sani dinyatakan hilang yang kemudian memicu kepanikan besar, terutama bagi Aryana yang langsung merasa sangat bersalah karena merasa lalai dalam menjaga Sani. Perasaan takut, cemas, dan khawatir bercampur menjadi satu. Apalagi mengingat sebelumnya Karenina masih berada di sekitar rumah sakit tempat Davin dirawat. Karenina bahkan terus mencari cara dan celah untuk membalas Aryana secara diam-diam dengan memanfaatkan anak buahnya, sehingga memunculkan dugaan bahwa Sani bisa saja menjadi sasaran kejahatan sebagai bentuk balas dendam terhadap Aryana. Hal ini membuat suasana semakin tegang dan penuh tanda tanya. Apakah Sani akan ditemukan dalam keadaan baik-baik saja atau justru mengalami sesuatu yang lebih buruk? Namun, di balik semua kekhawatiran tersebut, kenyataan rencana jahat Karenina tidak akan berjalan dengan mudah. Bahkan hampir tidak mungkin terjadi di dalam lingkungan rumah sakit yang memiliki pengawasan ketat melalui banyak kamera CCTV. Sistem keamanan yang menjadi penghalang besar bagi siapapun yang berniat melakukan kejahatan, sehingga kecil kemungkinan Sani diculik oleh Karenina atau seorang suruhannya. Meski begitu, kondisi Sani tetap tidak sepenuhnya aman karena ia ternyata berada dalam situasi lain yang tidak kalah menegangkan, yaitu terkurung di dalam salah satu ruangan rumah sakit yang sepi dan jarang dilalui orang-orang. Dalam keadaan sendirian, tanpa ada yang mengetahui keberadaannya, tentu situasi ini sangat menakutkan bagi Sani. Hal ini yang membuat alur cerita semakin menegangkan dan penuh penasaran, karena proses pencarian Sani akan dipenuhi kecemasan dan harapan besar dari Aryana untuk bisa menemukan Sani dalam keadaan selamat. Dan pada akhirnya Sani memang akan berhasil ditemukan dalam kondisi baik-baik saja. Namun kejadian ini menjadi pelajaran besar bagi Aryana, sekaligus mempertegas bahwa ancaman dari Karenina masih terus membayangi, meskipun usahanya kali ini kembali gagal. Sani memang tampak kebingungan saat mencari Aryana di dalam area rumah sakit yang cukup luas, hingga pada akhirnya ia mengalami kesalahpahaman dan salah sangka ketika melihat seorang dari arah belakang yang ia kira adalah Aryana. Sekilas pakaiannya pun dikenakan, mulai dari baju, celana, hingga model rambutnya terlihat sangat mirip dengan Aryana tanpa ada perbedaan. Namun tanpa disadari, wanita yang diikuti ternyata adalah orang lain yang sama sekali tidak ia kenal. Dengan rasa penasaran yang semakin besar, Sani terus membuntuti wanita tersebut dari belakang, mengikuti tetap langkah hingga mereka sampai pada area yang sepi. Wanita tersebut lalu memasuki ruangan dengan membuka pintu menggunakan kartu akses mereka. Sani yang masih dipenuhi rasa ingin tahu pun diam-diam masuk ke dalam ruangan tersebut tanpa menyadari resiko yang akan dihadapi. Di sisi lain terdapat informasi mengenai hilangnya seorang anak perempuan berusia 6 tahun dengan ciri-ciri rambut dikepang dan dihiasi pita, serta mengenakan baju berwarna pink bermotif bunga. Dari rangkaian kejadian itu, Sani justru terjebak dan terkurung sendirian di dalam ruangan yang sangat sepi. Lalu bagaimana di episode selanjutnya?
Sementara itu di sisi lain di sini yang lain masih berjuang di rumah sakit dengan fokus beralih kepada Davin yang menjadi pusat perhatian setelah mengalami kejadian yang cukup serius saat berusaha menyelamatkan Aryana sebelumnya. Dalam situasi tersebut Bima tidak ingin kalah kesempatan dan berusaha memanfaatkan momen dengan menjenguk Davin di rumah sakit. Bukan semata-mata karena kepedulian, tetapi juga dengan tujuan tersembunyi untuk mengambil hati Davin agar bersedia diajak kerjasama dalam urusan bisnis di perusahaannya. Dalam perusahaan ini, karakter Bima mulai menunjukkan perubahan yang cukup mencolok, di mana ia terlihat semakin menjadi sosok pencilat. Selain sifatnya sebelumnya sudah dikenal sebagai pribadi yang genit dan suka berselingkuh. Sikapnya gini yang semakin manipulatif membuatnya tampak berusaha untuk mendekati Aryana dengan berbagai cara, bahkan memanfaatkan situasi ketika berada di rumah sakit saat menjenguk Davin. Di balik kepura-puraannya tersebut tersirat adanya kepentingan pribadi yang ingin ia capai, sehingga interaksinya dengan Aryana pun terkesan tidak tulus dengan penuh maksud yang tersembunyi, yang akan mempengaruhi perkembangan cerita selanjutnya. Pada akhirnya ketika Bima sudah sampai di ruangan rumah sakit tersebut, ia justru lebih mementingkan untuk bertemu dengan Aryana dibanding menjenguk Davin yang sedang dirawat. Di balik kedatangannya tersebut sebenarnya, Bima diliputi rasa curiga dan penasaran, terutama setelah ia mendengar suara Aryana saat membantu Davin. Suara itu sangat terasa familiar di telinga Bima, sehingga ia teringat pada sosok Asti, mantan istrinya yang selama ini ia yakini telah meninggal dunia. Hal ini membuat Bima semakin ingin memastikan kebenaran dari dugaan yang mulai mengganggu pikirannya. Di sela-sela itu Bima juga sempat membicarakan rencana pertemuan lanjutan terkait pekerjaan dengan mengatakan bahwa ia ingin melakukan follow up dan kemungkinan akan terjadi di waktu bertemu keesokan harinya. Namun kehadiran Bima di rumah sakit justru tidak membawa hasil positif terhadap rencananya. Bahkan sebaliknya, justru memperburuk hubungannya dengan Pamela. Tanpa sepengetahuan Bima, Pamela diam-diam mengikuti hingga ke rumah sakit. Melihat kebersamaan Bima dengan Aryana saat berbincang di rumah sakit, hal ini akan memicu kecemburuan yang sangat besar dalam diri Pamela, hingga membuatnya kembali diliputi emosi dan amarah. Dan hal ini menjadi gambaran bahwa hubungan yang dibangun dari perselingkuhan pada akhirnya akan berujung sangat buruk sebagai bentuk karma sekaligus balasan atas rasa sakit yang pernah dialami Aryana bertahun-tahun lalu. Di sisi lain, kejadian yang menimpa Sani membuatnya harus terkurung sendirian di dalam ruangan sepi. Sementara Aryana pun bersama Firja terus dibantu Bemo. Nantinya mereka akan berhasil menemukan Sani dalam keadaan selamat. Keberhasilan tersebut membuat Aryana di sini sangat lega karena terhindar dari rasa bersalah akibat kehilangan Sani. Dan di sini Aryana akan belajar dari kesalahannya dan tidak akan membiarkan Sani sendiri lagi dan akan berusaha tanggung jawab atas apa yang ia lakukan selanjutnya. Mimin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.